Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita lanjutkan web kita, pertemuan terakhir. Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan materi searching dan graph. Untuk materi searching dan graph ini ada materi yang perlu kita review kembali karena akan digunakan kembali ada materi graph untuk penelusuran node dengan metode BFS dan metode DFS, di mana yang metode DFS akan menggunakan struktur data stack, tumpukan. Sedangkan untuk BFS ini menggunakan queue, ya, menggunakan queue, ya, antrian. Jadi kita bisa mereview kembali materi yang terkait dengan stack dan queue. Baik, kita lanjutkan, ya. Kalau kita perhatikan, kita langsung saja menggunakan visualgo.net untuk mereview kembali apa itu stack, ya, bagaimana cara kerjanya, dan apa itu queue, bagaimana cara kerjanya. Kita masuk dulu ke visualgo.net versi Indonesia, ya. Kita cari di sini terkait dengan stack. Berarti kalau di sini karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka namanya itu tumpukan, berarti ya, tumpukan. Nggak ada juga. Oh, ini English. Oh, ide, bukan in, ya. Tumpukan. Ya, tumpukannya. Nah, kita lihat dulu apa itu tumpukan antrian, ya. Lihat, tumpukan adalah tipe data yang menggunakan konsep last in, first out, di mana setiap elemen yang terakhir masuk itulah yang pertama keluar. Kalau kita mau analogikan, seperti kita menumpuk piring di dapur, ya. Kalau kita ingin mengambil piring yang di tengah ataupun yang paling bawah, kita tidak bisa langsung menarik yang dari tengah, ya. Kalau nggak mau, kita harus ambil dulu tumpukan yang ada di atasnya, baru kita bisa mengambil
nilainya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan dalam satu tumpukan ya atau stack ada 6 elemen. Elemen yang pertama sebagai head ya, itu dengan indeksnya yang ke 0. Kemudian yang paling bawah ya disebut tail dengan indeks yang 5. Ya, ini menunjukkan bahwa head itu ada pada indeks ke 0, tailnya ada pada indeks ke 5. Misalkan kita mau melihat keberadaan dari elemen tertentu di dalam tumpukan. Di sini ada menu bawah, kiri bawah ya. Kita melihat ya. Kita bisa lihat yang di atas adalah min 5 ya. Kalau misalkan kita mau memasukkan data ya, kita misalkan masukkan 10 ya, lakukan, maka masuk ya di atas angka 10 ya, tambahkan sehingga dia menjadi indeksnya ke 0 dan tailnya ini indeksnya menjadi 6. Jadi kena ada 7 elemen ya kalau kita tambahkan 1. Nah, misalkan kita mau mengeluarkan ya, kita mau mengeluarkan berarti yang paling atas ya, 1 keluar. Nah, 5 kembali, kita keluarkan lagi misalkan. Nah, tinggal tersisa 5 elemen, ya, 5 data di dalam tumpukan ya. Nah, ini dari pemahaman kita terhadap tumpukan. Kalau kita lihat di sini tumpukan. Ini. Jadi tumpukan adalah sebuah struktur data abstrak di mana operasi utama pada koleksi adalah tambahan terhadap nilai ke dalam koleksi. Disebut sebagai push, ya, kita menambahkan hanya ke bagian atas tumpukan, dan penghapusan nilai yang sudah ada disebut sebagai pop, hanya dari bagian atas tumpukan ya. Ini contohnya tumpukan piring ya. Nah, dalam kebanyakan implementasi dan juga dalam visualisasi ini, tumpukan biasanya adalah dalam bentuk linked list ya, senarai berantai ya, di mana kita hanya dapat melihat ke item kepala, memasukkan sebuah item baru hanya ke kepala. Misalkan kita masukkan 6, di sini ada tadi ya, kita masukkan 6, ya, dan pop yang sudah diakses hanya dari kepala. Contoh kita remove kepala, remove head. Angka 6 hilang. Ya. Nah, biasanya kalau di dalam aplikasi komputernya, ya ini biasa digunakan untuk pencocokkan quorum ya, perhitungan postfix, dan beberapa aplikasi yang menarik dan tidak ditunjukkan karena alasan pedagogis. Nah, ini secara matematis ada seperti ini ya. Ini cara-cara penggunaan stack ya. Nah, sekarang
kita masuk ke antrian. Ya. Antrian adalah sebuah struktur data yang item-itemnya itu secara berurutannya itu yang kita istilahkan dengan mengantri ya. Tapi dengan menggunakan konsepnya itu FIFO, first in, first out. Ya, masuk pertama, keluar pertama. Ya. Nah, ini sering kita lihat pada saat antrian di bank, misalkan gitu, ya. Orang yang pertama masuk itu yang pertama dipanggil, ya, bukan yang belakangan, ya. Beda tadi dengan stack. Sekarang kita lihat misalkan eh, kita mau menambahkan, ya, mau memasukkan data baru. Misalkan kita mau masukkan angka 10. Nah, dia masuk dari tilenya, ya, dan menjadi indeksnya 5. Ya. Misalkan kita tambahkan lagi 12 misalkan, hilang, nambah. Misalkan kita mau keluarkan. Ya. Nah ini keluar, 1, berarti yang keluar adalah angka 4. Ya. Jadi yang belakangnya yang menjadi head, menjadi kepala. Misalkan kita keluarkannya 2 sekaligus. Ya. Keluarkan. 1, 2, tinggal 4. Seperti itu antrian. Ya. Nah ini cara penambahan ya dan penghapusan dari antrian. Oke, ini kita untuk apa namanya sebagai review kembali. Oke, sekarang kita masuk ke sebentar ya. Kita akan lihat codingannya yang membahas tentang pencarian ya. Oke, sekarang kita masuk ke pencarian terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti di graf itu ada model pencarian yang kita sebutkan tadi, ada BFS dan DFS. Sebelumnya kita lihat dulu secara sederhana untuk data pencarian. Sudah kelihatan ya, kita perbesar supaya jelas kelihatan. Nah, apa itu pencarian atau biasa kita sebut dengan searching? Ya, searching ini adalah proses bagaimana kita menemukan suatu nilai atau elemen tertentu di dalam sekumpulan data. Dalam dunia pemrograman dan struktur data, pencarian merupakan salah satu operasi yang paling sering dilakukan dan menjadi dasar dari banyak algoritma lainnya. Ya. Dan sebenarnya kita pun dalam hidup ini selalu melakukan pencarian, ya.
Yang paling globalnya itu ya mencari kebahagiaan, mencari ilmu ya. Nah, yang namanya mencari itu pasti merupakan kebutuhan dari manusia ya. Demikian juga halnya dengan komputer, setiap melakukan sesuatu operasi ya selalu kalau sifatnya sudah data yang kolektif, pasti ada data yang dipilah-pilah, yang dicari, yang difilter ya. Nah, ya kita secara sederhananya kita akan bagaimana sih proses komputer dalam pencarian data ya. Jadi hampir setiap aplikasi modern ini menggunakan operasi pencarian. Mulai dari aplikasi sederhana hingga sistem skala yang besar. Jadi aspek-aspek yang dipandang ya, yang akan kita gunakan itu misalkan kecepatan. Ya, orang dalam hal melakukan pencarian pasti memikirkan bagaimana supaya lebih cepat ya dalam mencari sesuatu. Ya, orang mencari rezeki dengan cara cepat ya, dengan cara ke dukun misalkan seperti itu. Nah, itu cara cepat bagi mereka ya. Padahal itu merugikan mereka sendiri ya. Orang cari rezeki dengan cara cepat, dengan apa? Cara menipu, dengan cara korupsi. Itu dalam rangka mencari rezeki. Karena berpikir dengan kecepatan. Tapi itu yang dilakukan hal-hal yang melampaui batas ya, melampaui batas. Nah, kecepatan juga diperlukan di dalam dunia IT. Misalkan penjelasannya ini terkait dengan kecepatan, algoritma apa ya yang bisa lebih efisien dalam menemukan data ya. Kemudian relevansi ya. Apakah hasil pencarian yang tepat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan apa tidak ya. Kemudian dari sumber daya, apakah algoritma yang kita buat itu adalah algoritma yang bisa menghemat memori dan waktu prosesor. Ya, ini yang perlu diperhitungkan pada saat kita akan membuat sebuah algoritma pencarian data. Ya. Nah, untuk pencarian sendiri atau searching ini ada dua algoritma yang paling fundamental ya. Walaupun nanti di beberapa apa namanya algoritma banyak penggunaan searching ya. Tapi secara mendasar dengan data mentah misalkan ya, data yang sedikit ya, itu biasanya orang menggunakan sequential search atau binary search ya. Jadi sequential search ini mencari datanya satu persatu dari awal hingga akhir. Ya. Ini pencarian data yang eh, bisa jadi cepat, bisa jadi lama, ya, atau sedang-sedang saja. Karena dia mencari satu persatu. Nanti ada binary search, ya. Ini mencari data pada kumpulan data yang sudah terurut. Ya, wajib terurut. Dengan cara membagi dua ruang pencarian, ya. Kamu biasa, misalkan akan nyari data, dibagi dua dulu, ya. Pecah dulu, baru nanti di masing-masing mencarinya. Baik, kita lihat dulu analogi sequential search ya. Maksudnya model pencarian yang sequential ini di dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya apa ya? Misalnya mencari nama di daftar absen, ya, mencari kunci di dalam laci, ya, menonton film di DVD acak, mencari kontak di HP lama, ya. Nah, ini kan kita satu-satu scroll gitu. Ya, karena belum apa nggak ada fitur search-nya ya kalau di HP lama itu.
Sedangkan untuk yang binary search ini, ya, yang kita gunakan sehari-hari biasanya seperti kita mencari kata di kamus. Ya. Biasanya kamus itu sudah berurut, ya. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi tinggal lihat, oh saya mau cari arti kata eh, searching misalnya. Berarti kita langsung melompat ke abjad S. Ya, itu berarti sudah langsung membagi dua. Kemudian misalkan menebak angka dari 1 sampai 100. Nanti kalau dia terlalu besar, terlalu kecil itu akan mempengaruhi berapa nilai yang kita cari. Begitu juga mencari halaman buku, ya. Kita nggak mungkin cari satu-satu, tapi kita langsung misalkan ke halaman tengah. Ya. Misalkan, oh masih terlalu jauh, ya kita nanti nyari ke kanan. Ya. Kalau masih udah belum nyampe, kita berarti ke kiri nyari terus. Ya. Sebentar ya lagi aja. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat sequential search ini. Itu cara kerjanya ya. Misalkan kita memiliki array sebagai berikut: 15, 3, 72, 8, 45, 21, 60. Oke, di sini ada array sejumlah 7 elemen. Ya. Dan kita ingin mencari nilai 45. Kita ingin mencari nilai 45. Kalau cara kerjanya sekuensial, maka langkah pertama, ya, dia akan mencari pada indeks yang ke 0. Diperiksa, ternyata nilainya 15. Yang mau dicarikan 45. Kemudian dibandingkan, apakah 15 itu sama dengan 45? Ternyata tidak sama. Maka pencariannya berlanjut ke indeks yang ke-1. Nilainya 3. Tanyain lagi, apakah 3 sama dengan 45? Ternyata tidak. Ya. Lanjut lagi ke indeks yang ke-2. Yang kedua, nilainya itu 72. Kemudian dibandingkan lagi, apakah 72 sama dengan 45? Ternyata tidak.
Maka lanjut lagi dia cari ke indeks yang ketiga. Angkanya 8. Bandingkan lagi apakah 8 sampai dengan 45? Ternyata tidak. Lanjutkan. Sampai ketemu di indeks yang keempat ada 45. Terus sini hasilnya ditemukan pada indeks keempat. Nah, untuk yang selanjutnya karena sudah ketemu tidak dilanjutkan, tidak diteruskan pencariannya ya. Nah, kalau kita lihat algoritmanya, ini kita buat satu fungsi ya. Misalkan namanya sequential search dengan membawa parameter array. Berarti tadi yang data yang ini ya. Kemudian target. Target itu data yang mau dicari. Dalam hal ini nilai 45. Kemudian dibuat looping perulangan sebanyak array min 1 ya. Kenapa? Arraynya kan yang mau dihitung kan indeksnya ya. Kemudian terus dibuat kondisi ya. Jika array yang ke i sama dengan target, maka return i ya dikembalikan nilai i itu sebagai posisi yang ditemukan pada indeks tersebut ya. Selebihnya returnnya min 1. Artinya elemen tidak ditemukan ya. Itu perulangannya dari sini sampai sini. Selama sejumlah array. Nah, kalau kita lihat di Java ya. Misalkan di sini kita bikin sebuah function namanya sequential search. Ya. Kemudian ada array dengan tipe data integer, kemudian ada target dengan tipe data integer. Kemudian dibuat looping sama seperti tadi perulangannya selama sejumlah elemen yang ada di array. Kemudian dibandingkan array yang ke i apakah sama dengan target. Jika ketemu return, jika tidak ketemu return min 1. Nah, ini adalah function untuk pencarian ya sequentialnya di dalam Java. Kemudian selayaknya Java untuk mengeksekusi datanya kita perlu masuk ke dalam function void main ya, function main, fungsi utamanya. Pertama kita definisikan dulu data array-nya. Ada variabel data sama datanya seperti yang di soal 15, 3, 7, 2, 8, 45, 21, dan 60. Kemudian targetnya 45. Nah, kemudian dipanggil function sequential search, dimasukkan data berupa array, dan dimasukkan target. Tadi yang jumlahnya 45. Ya. Jika hasilnya tidak sama dengan min 1, berarti dia ditemukan indeks sesuai dengan hasil. Ya. Selebihnya data tidak ditemukan. Ya. Nah, ini hasilnya outputnya data ditemukan pada indeks keempat. Ya, ini coba dikerjakan dulu ya. Kita kerjakan. Sementara saya mau sholat dulu ya.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk ke implementasi tadi udah ya. Nah, dari hasil ini coba kita jalanin dulu ya. Kita coba running dia di trace berbaris ya. Kita pakai Python tutor ya. Ya, ini Java ya. Kita coba jalankan. Kan di sini kita main kelasnya. Atribut. Nah, kan tadi kan kita bisa ya, ya function main sama function searching ya. Lagi kita ambil dulu function searchingnya, kita taruh di sini, kita lakukan dulu. Oke, kita input form, oke. Sekarang untuk yang di mainnya kita ambil terus saya ada yang salah. Oh ini enggak ke bawah. Dulu ya, integer kondisi S-nya untuk ini lebih ada. Nah, kita eksekusi ya. Nah, ini lihat di sini langsung menuju baris ke-13. Karena ini memang dari function mainnya yang dibaca pertama ya. Langsung kita butuh variabel data yang isinya adalah data array. Kemudian kita next. Lihat di sini di samping kanan ini secara memori di komputernya variabel data ditampung dengan data array-nya 15, 3, 7, 2, 8, 4, 5, 2, 1, 6. Kemudian target 45. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di dalam baris 15 ini ya, di baris 15 kita panggil function sequential search yang nanti outputnya dia adalah nilai indeks ya, nilai indeks. Next, dia melompat ke function sequential search. Di situ ada looping.
looping untuk menentukan bilangan. Sekian set di baris keempat, data array diambil, ya. Kemudian di kondisi array yang ke 0 itu berarti kan berapa? Dapat ya. Kan dia nggak kelihatan sini, bandingkan di sini nggak kelihatan datanya ya. Yang penting dia kebaca, kan targetnya 45. Sedangkan data 15 ya kalau yang ke 0. 15 ke 45 nggak bisa. Terus ya cari lagi, nggak sama. Nggak sama. Yang ketiga juga nggak sama. Nah sekarang masuk yang keempat. Nah dibaca I-nya. Arah yang keempat itu adalah 45 dibandingkan dengan target. Nah return I, ya. Maka return value-nya adalah bernilai 4. Nah, dibandingkan apakah hasil tadi yang min 4 itu tidak sama dengan min 1 ternyata terpenuhi, maka akan langsung ada outputnya. Data 45 ditemukan pada indeks keempat. Seperti itu ya. Kita mau simulasikan dari setiap langkah-langkah. Dan kalau di sini ada gaya. Di Indonesia. Pencarian. Ini pencarian ini. Inggris. Sekuen enggak ada. Selego enggak ada ya. Sudah. Kita lanjut ke oh ya. Untuk pencarian sequential ini ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah dipahami serta diimplementasikan. Ya, dapat digunakan pada data yang tidak terurut, cocok untuk data dalam jumlah kecil, dan bekerja pada berbagai jenis struktur data. Bisa array, bisa linis, ya. Nah, kekurangannya tidak efisien untuk data yang jumlah besar, ya. Untuk big O yang ke N. Semakin banyak data, semakin lama waktu pencariannya, ya. Ini wajar lah, karena dia nyari satu-satu tadi ya. Sehingga kalau kita lihat secara kasus, apakah dia terbaik rata-rata atau terburuk, ya. Tergantung tadi data yang mau dicari, ya. Kalau tadi kita menemukan 45, itu dia average lah, ya, ke rata-rata lah, ya. Nah, elemennya berada di tengah. Sehingga untuk loopingnya juga nggak terlalu banyak. Sekarang kita lihat apa itu binary search, ya, binary search. Binary search, pencarian biner, ini adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara membagi dua ruang pencarian secara berulang. Setiap iterasi separuh data ya tidak mungkin mengandung target langsung ya. Jadi pencariannya menjadi jauh lebih efisien karena dibagi dua. Kalau dia ketemu, dia tidak akan mencari yang sebagian yang lainnya. Ya, cuman syaratnya kalau pencarian biner ini datanya itu harus disorting, ya, atau sudah terurut, ya, baik itu secara ascending ataupun descending. Misalkan nih, tadi kan ini kita yang binary. Ada data
3, 8, 15, 21, 45, 60, 72. Sama kayak tadi ya. Kemudian targetnya 21 yang mau dicari. Ya. Maka ketika iterasi pertama, itu langsung dibagi 2. Ya. Berarti dia kiri indeksnya 0, kanan indeksnya 6. Maka nilai tengahnya adalah 3. Ya. Nilai tengahnya adalah 3. Nah, ternyata di indeks yang ketiga itu nilainya sudah sama dengan yang dicari. Sehingga cukup satu iterasi, satu pengulangan sudah menemukan data. Ya. Nah, dari mana dapat angka 3? Ya, dari mana dapat angka 3? Nah, hitung tengah. Ya. Cara menghitungnya adalah, jadi kan kiri 0, kanan 6. Di sini kirinya 0 ditambah 6 dibagi 2. Sehingga menghasilkan angka 3. Nah, pada arah yang ketiga, pas nilainya 21. Sehingga dibandingkan 21 sama dengan 21, ya, true kan? Maka data ditemukan di indeks ketiga hanya dalam satu langkah lebih cepat. Ya. Nah, misal kita akan mencari nilainya 60 ya. Kita akan mencari nilainya 60. Maka langkah pertama adalah seperti yang tadi. Dari kirinya indeks ke 0, kanannya indeks ke 6. Maka nilai tengahnya 2. Ya, nilainya 21. Ternyata 60 itu lebih besar daripada 21. Ya, maka akan mencarinya ke kanan. Ya, carinya ke kanan. Setelah di kanan, maka kirinya akan mendapatkan indeks yang 4, kemudian yang paling kanannya adalah 6. Nah, didapat 5 itu dari mana? Sama kayak tadi. 4 ditambah 6, 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya, ini dia 5. Dan langsung dapat 60-nya. Ya, 60 sama dengan 60, maka ditemukan pada indeks yang kelima. Jadi, ya. Nah, kita lihat algoritmanya ya, dalam bentuk pseudocode. Nah, di sini kita buat function, misalkan namanya binary search ya, yang mengandung parameter atau argumen array dan target. Array itu berarti datanya dalam bentuk array, dan target yang mau kita tentukan. Kayak tadi kan contohnya 21 atau 60 tadi kan. Nah, kemudian kita bikin 2 variabel kiri dan variabel kanan ya. Yang nilainya itu, yang kan untuk panjang array dikurang 1 ya. Jadi untuk ngambil indeksnya. Kemudian dibuat perulangan, selagi kiri lebih kecil sama dengan kanan, ya, maka tengahnya kita dapatkan adalah kiri tambah kanan bagi 2. Nah, jika array yang dengan nilai tengah itu sama dengan target, maka di-returnlah nilai tengah itu sebagai nilai yang ditemukan ya, indeksnya. Selain itu, ya, dicek array tengah itu apakah lebih kecil dari target. Kalau dia lebih kecil, ya, kalau dia lebih kecil, karena dari mana kita bisa tahu? Karena terurut tadi ya. Kalau dia lebih kecil, ini artinya ya, dihitung lagi kiri sama dengan tengah tambah 1. Cari di kanan, selain itu ya, kanan sama dengan tengah min 1, cari di kiri ya. Nah, kita lihat dulu di bahasa pemrograman Java ya. Nah, ini kita tentukan public kelasnya.
function binary search di ini bikinnya pakai kelas ya. Kelas binary bukan function ya, tapi kelas. Nah, di sini nanti kita kelasnya sesuaikan sama di Python-nya aja ya. Kita bikin sebuah function namanya binary search. Di dalamnya ada sama seperti tadi yang di algoritmanya. Di argumen pertama adalah data array-nya, di argumen kedua adalah target. Nah, kita lihat di sini sama kita dapatkan kiri itu sama dengan 0 secara indeks ya. Kita mulai dari 0. Sedangkan nilai kanannya itu tergantung banyaknya elemen yang ada di array ya. Kemudian dikasih min 1 untuk mendapatkan angka indeks ya. Lakukan looping perulangan jika kiri lebih kecil sama dengan kanan ya. Jadi kan didapat, nah tadi kita lihat datanya tadi 3, 3, 8, 11, 21 ini. Berarti di kanan dapatnya 6 ya tadi ya, dapatnya 6. 0 lebih kecil sama dengan 6, ya. Kemudian dapat nilai tengah, ditambah kiri tambah kanan dibagi 2. Ya. Kemudian jika dicek lagi, jika array tengah sama dengan target, maka langsung nilai yang di tengah yang di return. Kalau misalkan masih bermasalah, maka kondisi lagi array yang di tengah apakah lebih kecil daripada target, ya. Kalau ternyata lebih kecil, di kiri ini sama dengan tengah tambah 1. Kalau ke kanan, tengah tambah 1. Ya. Kemudian pasti dia akan naik lagi. Ya, kapan dia menjadi plus 1 tambah, kapan ditambah kurang 1. Nah, yang sudah dilakukan looping ini, maka return min 1. Artinya data tidak ditemukan. Ya. Kemudian di function mainnya, ambil data, targetnya 60, panggil binary search-nya, hasilnya adalah ditemukan pada indeks tertentu. Ya, kita coba aja ya. Kita coba jalankan di apa? Di tertutup ya. Sebentar. Jadi kita ambil dulu function sampai sini. Kalau di sini, oh kita edit dulu ya Pak. Copy, kita rapiin dulu. Sebentar. Oke. Hmm, ya. Terus mainnya sini. Dulu biar enak ya, kunjunginnya. Oke, rapi ya. Kita eksekusi. Secara codingan tidak bermasalah. Kita geser biar kelihatan semuanya. Nah, lihat langsung di baris 21 untuk di function main secara otomatis.
Kita next. Dapat datanya seperti tadi. Ada baris 22, dapat targetnya 60. Kemudian panggil function binary search. Kasih variabel kiri dengan nilai 0, kanan nilainya 6. Ya, array kan jumlahnya tadi 7, arraynya ulangin 1 untuk mendapatkan indeksnya. Kemudian dilakukan perulangan selagi kiri lebih kecil sama kanan, ya. Kita butuh nilai tengah, nilainya 3, ya. 0 tambah 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian dicek apakah didapatnya array tengah itu 21, ya. Ya. Apakah 21 sama dengan 60? Tidak. Terus dilihat else if-nya, ya. Array yang di tengah tadi berapa? 21. Apakah 21 lebih kecil daripada 60? Ya, lebih kecil, ya. Nah, dia kiri sama dengan tengah min 1. Kiri berubah nilainya 4. Dan ini dilewatkan. Ulang lagi, ya. Cek lagi. Sekarang kan tadi nilai tengahnya kirinya 4 ditambah 6, 10. 10 bagi 2, tengahnya sama dengan 5. Ya, tengahnya bernilai 5. Yang 5, array 5 itu 60. Apakah 60 sama dengan 60 terpenuhi? Maka 9 masuk. Jadi ditambah nilai dengan nilai 5. Selesai. Lompat. Dicetak. Data 60 ditemukan pada indeks kelima. Ya. Nah, ini untuk pencarian yang lebih cepat, ya. Lebih cepat pencariannya. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kompleksitas waktu, base case yang terbaik adalah kompleksitas 0,1. Ya, tadi ketika mau cari 21 langsung tepat dia pada posisi indeks ketiga. Atau rata-rata, ya, log n, ya. Tadi kita masuknya ke yang rata-rata untuk mencari nilai 60. Jadi kelebihan dan kekurangannya adalah sangat efisien untuk data berjumlah besar, ya. Jumlah iterasi maksimum jauh lebih sedikit dibandingkan sequential. Kekurangannya, data harus terurut. Jika belum terurut, dibutuhkan proses sorting terlebih dahulu. Ya, tidak cocok untuk data yang sering berubah-ubah. Ya. Oke, ini pembahasan kita dengan searching, ya. Sebelum kita masuk ke graph, kita istirahat dulu sebentar, ya. Saya ambil air minum.
Oke, kita sekarang masuk ke graf ya. Jadi graf ini adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan simpul. Jadi simpul ini adalah berupa istilahnya dengan vertex atau node yang dihubungkan oleh edge ya, atau sisi. Jadi graf ini graf ya, bukan graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek seperti jaringan jalan, jaringan sosial, ataupun koneksi internet. Jadi dalam graf ini vertex ya, dan edge garis penghubungnya ini dapat bersifat directed berarah ataupun undirected tidak berarah ya. Contoh graf yang akan kita gunakan adalah sepanjang bagian B ini kita akan menggunakan grafnya undirected ya, ada 5 vertex. Vertexnya adalah A, B, C, D, E ya. Ini kita gambar sebentar ya. Hmm. Ya, sini edge-nya ada dari A ke B, dari A ke C, dari B ke D, dari B ke E, dan dari C ke E. Ya, tapi eh, keterhubungannya langsung gitu ya, langsung. Jadi kalau mau kita gambarkan, coba kita teks pakai. Ini ada toolsnya. Ini slide baru. Jadi tadi itu ada A, ya. Ya. Jadi ya, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ya. A, B, C, D, E. Ada data, apa tadi namanya? Vertex ya, node. Sekarang kita bikin edge-nya ya. Di sini, coba ke sini. Kemudian sini ada hubungan ke D. Kemudian dari B ada ke E. Dari A ada ke C. Itu tadi hubungannya ya. C ada ke E. C ada ke E.
Ya. Nah, kemudian untuk penelusurannya, kita bisa menggunakan eh, agensi metrik, ya, dan juga ada agensi list. Ya, kalau agensi metrik, kita presentasikan dia dalam array 2 dimensi, ya. Misalkan tadi A itu sama dengan agensi metrik itu untuk graf data adalah A, B, C, D, dan E, ya. Sekarang coba kita lihat posisinya, ya. Ini posisi untuk melihat komposisinya. Hmm. Sebentar, ini nggak rapi, ya. Ada yang ini kuning. A, B, C, D, E, B, C, D, E. Antara A ke A, ya, nilai, ya. Kemudian antara A ke B ada 1. Antara A ke C ada 1. Ini vertexnya, ya, apa, edge-nya, ya, edge. Eh, 1 ke E ada 1. Yang D itu dia cuma ada 1. E ke B ada, ke C ada, ya. Dia ada 2. Nah, itu kalau kita mau melihat susunan ini secara matrik, ya, secara matriknya. Kemudian kalau kita lihat sini ada koordinatnya untuk melihat graf matriknya. Kemudian ada agensi list. Agensi list. Agensi list ini merepresentasikan graf menggunakan array of list, ya. Jadi setiap vertex itu menyimpan daftar tetangga untuk graf yang jarang, ya. Contohnya di sini itu dia punya B dan punya hubungan juga ke C. B punya
Sedangkan yang C menghubungkan ke A, yang E ada 2. Ya. Ini kalau terkait dengan graf dalam bentuk. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, graf. Nah, ini contohnya graf sama ya. Kalau kita lihat di sini ada kita posisinya 2 ya. 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 ke 0 tidak ada H. Kemudian 0 ke 1 ada H1. 0 ke 1 ada. Kemudian 0 ke 2 ada H1. Ya, Bu. Kemudian 1 ke 0 ada 1. 1 ke 0 ada. Oh, 1 ke 3. Ya, dan seterusnya tadi ya. Sedangkan untuk yang agency listnya 0 itu ada 1 terus kedua. Ya. Kemudian angka 1 ya 2 dan 3. 2 itu ada ke 1 dan ada ke keempat. Angka 3 ada ke 1 ada ke 4. 2 ada ke angka 3 dan ada ke angka 5. Nah, angka 6 cuma hanya ada ke angka 5. Dia beneran ke samping ya kalau posisi S dan node-nya ya. Di sini. Di sini di dalam graf ini ada istilahnya breadth first search BFS. Ini adalah algoritma pencarian yang menjelajahi semua vertex pada level jarak yang sama terlebih dahulu. Nah, sebelum melanjutkan ke level berikutnya ya. Kita lihat di BFS itu ada di sini. Sebentar kita cari BFS. Tadi bahasa Indonesia ya. Oh, ada BFS sama DFS. Nah, misalkan ini ada data, cuman dia ini
datanya berarah ya. Sekarang kita lihat tadi breadth first search ya. Kita mau menelusuri search-nya 0, 1, 1 dapat temu 3, 4 ya. Dia dari 0 baru dari 1 masuk ke ya. Kita dia satu kemudian kita CP waktu kita lihat ke atas contoh yang nggak pakai direction ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang jelek ya, kita kamera penting dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita buat queue yang kosong atau queue yang kosong, kemudian kita tandai ada vertex sebagai visit, kemudian masukkan start vertex itu ke dalam antrian. Lakukan pengulangan selagi antriannya tidak kosong, maka vertex sama dengan di queue dari depan, ya, atau antrian tekan dari depannya. Cetak atau simpan. Kemudian lihat lagi di looping ke tetangga belum dikunjungi, tandai tetangga sebagai visit. Ya, termasuk yang paling ke belakang, ya. Apa namanya?
penelusurannya ya. Misalkan yang mau di Q A ya, ini adalah tetangga dari A. Kemudian di antrian yang sekarang A, C. Ya, maka yang dipilih itu adalah A, B, C. Kemudian step kedua yang mau kita misalkan yang masuk ke DFS ya. Nanti bisa dicoba codingannya. Nah, di DFS ini date first search. Jadi pencariannya dalam satu jalur selesai dulu, baru dia kembali. Kita lihat di sini, kita coba uh, DFS. Oh, ini yang bolak-balik. Ini yang standar tadi. Nah, ini yang sederhananya ya. Sekarang kita yang dibuat mulai dari uh, nol gitu. Kamu default ya. Nah, jadi sudah kode itu adalah dia akan terus berjalan ya. Misalkan, tapi ini kalau menggunakan dengan stack. Jadi kan sudah katakan kalau yang di FS itu menggunakan antrian, sedangkan yang di FS itu menggunakan stack. Kita buat stack kosong, kemudian kita bikin style vertex, ya, pin berulangan while stack tidak kosong, vertex sama itu kan dia apa? Jika vertex belum dikunjungi, tandai sebagai fisiknya, kemudian bikin perulangan, ya, terus tetangga ke stack. Ini bisa ini yang menggunakan iteratif ya. Nah, jadi pada pertemuan terakhir pada malam hari ini eh, eh,
selesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.